Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man walahu amma ba'd. Masih tersedia waktu bagi kita menjelang salat Isya sekitar 30 menit lebih, ya 35 menit menjelang azan. Kita manfaatkan sebaik mungkin dalam niat yang sama berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mempelajari ajaran Allah supaya berlaku kepada kita apa yang diberitakan dalam hadis. Orang yang berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari ajaran Allah akan diberikan oleh Allah kepadanya sakinah, rahmah, sertakan dengan mereka para malaikat dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita dalam tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa, bahwa pada bulan yang lalu hingga ayat 74 kita disuguhkan petunjuk bahwa ada deretan urutan kepentingan kita, dan yang tertinggi urutan yang tak boleh dikorbankan itu adalah ad-din, agama. Tidak ada yang boleh. Itu harus menjadi kubah, din kubah. Tidak boleh itu dikorbankan. Maka di deretan berikutnya ada an-nafs, nyawa. Nyawa walaupun mahal, bahkan mahalnya nyawa ini diancam hukuman mati jika ada orang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tapi taklah nyawa lebih mahal dari agama. Tetaplah nyawa ditagih oleh Allah dan Allah akan bayar dengan mahal. Jadi orang yang mempertaruhkan nyawa demi agama itu bukan perniagaan yang merugi, itu berniaga bisnis yang beruntung. Di bawah an-nafs ada akal. Akalnya dijaga juga. Ya, bahkan seandainya ada orang terlahir dengan akal tidak berfungsi, hanya badan yang hidup saja, dia nggak boleh disuntik mati. Kenapa? Karena nyawa ini dijaga, dipelihara. Setelah nyawa, akal, setelah akal, keturunan. Ya, keturunan dan berkeluarga ini bagian dari syariah yang dilindungi kita. Jadi tidak dibenarkan ada kampanye menikah tapi nggak punya anak. Ya, child free itu nggak Islami. Dan karena ingin berketurunan itu maka ada menikah. Menikah itu ada pengorbanannya, tapi tidak mengorbankan yang di atasnya, tidak mengorbankan agama, sehingga tidak dibenarkan orang menikah demi kekasih dia murtad. Tidak dibenarkan itu. Menikah dia dianjurkan, tapi tidak harus mengorbankan agama. Terakhir harta. Dari deretan yang paling tinggi agama, agama, nyawa, akal, keturunan, an-naslu, baru yang paling bawah harta. Tidak ada yang pantas mengorbankan 1, 2, 3, 4 demi harta. Nggak ada. Hanya harta yang bisa dikorbankan demi harta. Jadi bisnis lah. Bisnis lah. Korbankan harta demi, ya udah, kalau beli barang, buka usaha, silakan. Demi harta, is okay, tidak masalah. Tapi harta dikorbankan demi semua ini betul. Harta dikorbankan demi agama jelas. Fisabilillah amalnya. Harta dikorbankan demi mempertahankan nyawa. Ya, jaga kesehatan itu semua ada biayanya. Ya, mahal. Harta dikorbankan demi akal sehat kita berpendidikan. Jangan bodoh. Dan kalau ilmi wajib menuntut itu wajib. Harta dikorbankan demi nikah. Banyak hartanya ini. Harta mulu di sini. Banyak tagihannya di sini. Kuat 1 boleh 2, maksimal 4. Semua itu pakai harta ya. Nah itu. Jadi harta ini sesuatu yang terhormat. Saking terhormatnya harta ini
dilindungi oleh agama. Jadi semua yang empat ini dilindungi oleh agama ini. Jadi agama ini kayak kubahnya. Karena agama inilah nyawa kita dilindungi. Karena Allah yang melindungi nyawa. Jangan bunuh orang, kata agama ini. Karena agama inilah melindungi akal. Agama inilah menyuruh kita melindungi keturunan ini, berkeluarga supaya nasab itu jelas, ada nikah. Tidak ada nasab tanpa nikah. Ini agama yang melindungi. Agama adalah melindungi harta nih. Sehingga orang mencuri diancam hukuman potong tangan. Karena saking terhormatnya harta nih. Agama yang melindungi. Agama yang melindungi semua kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi agama ini penting. Tidak boleh dikorbankan. Itulah agama. Nah, ayat kita lanjutkan ayat 74 kemarin itu kan, haruslah orang yang rela mempertaruhkan kehidupan dunianya demi akhirat. Dia harus berjuang di jalan Allah. Cuma dua kemungkinan. Dia masih bertahan hidup atau dia mati syahid. Dua-duanya ada pahalanya, sama pahala. Enggaklah yang dapat pahala syahid itu hanya yang mati saja. Enggak. Dia ikut berperang walaupun tak mati. Surga sudah, kunci surga sudah di tangannya. Begitu kata Rasul kepada para pejuang Badar, kalian tunggu mati saja, kunci surga sudah di tangan kalian. Bukan berarti mereka kalau kayak gitu nggak usah salah, kalau kayak gitu. Ternyata mereka lebih soleh ketimbang orang yang tahu itu. Jadi pahala perang itu mahal. Ini yang mempertaruhkan sesuatu yang mahal memang, nyawa. Bahkan kadang harta pula. Ya, perang. Jadi syariah kita ini bukan mungkin kalau kita bicara perang, sadis banget bicara perang mulu, hidup aja belum selesai kok perang. Nah, perang itu hanya satu alasannya, fi sabilillah. Enggak ada alasan perang selain itu. Ada satu pelajaran yang bagus dari Gus Dur. Gus Dur walaupun banyak enggak setuju dengan dia, tapi ada satu pelajaran yang bagus buat dia. Pada saat dia menjelang lengser itu, gerakan Banser, gerakan NU semua, kami sudah siap mati gitu ya. Kalau dia dilengserkan, apa kata Gus Dur? Enggak ada yang pantas mati gara-gara aku gitu. Enggaklah mahal betul kedudukan ini. Enggaklah mahal betul posisi presiden ini. Keluar dia dari sana pakai celana pontong. Supaya ada kesan bagi orang, enggak mahal-mahal kali kedudukan jadi presiden. Jadi enggak ada yang pantas orang mati gara-gara orang, tapi gara-gara agama Allah ada. Itulah namanya fi sabilillah. Bagus tuh kalau kata dia itu. Apalagi mati karena Jokowi, nggak usah, rugi kan? Gus Dur aja nggak mau dia, udah disebut guru bangsa loh dia itu. Allah yarhamu ya. Karena kalau orang Muslim yang meninggal kita sebut Allah yarhamu. Ayat 75 nih, ada lagi. Ayat 75 ini penting juga menjadi pelajaran buat kita. Karena kalau Ustaz, bagaimana kalau mati membela negara? Kita bilang jawabannya, agama dan negara itu nggak bisa dipisah. Kalau ada orang memisah agama dan negara, itu sekularisme. Itu nggak paham umat Islam. Umat Islam tidak memisah agama dan negara. Nah, negara itu ya agama di situ. Kenapa? Ini tadi kepentingan yang kubah agama itu banyak yang melindungi, hanya negara yang bisa melindunginya, melindungi nyawa kita. Dalam lembaga negara lah bisa dilakukan itu, ya kan? Melindungi harta kita dalam lembaga negara lah bisa dilakukan itu. Dalam melindungi hubungan nikah kita di bawah negara lah kita bisa dilindungi hak pernikahan itu. Jadi nggak bisa dipisah agama dan. Jadi kalau orang membela negara, ya harus konsepnya fisabilillah. Nggak ada katanya fisabilillah. Coba ada pelajarannya ayat berikut nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira.
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Mengapa kalian enggak mau berperang? Di jalan Allah. Selalu ditekankan di jalan Allah. Karena motif perang cuma satu, harus fi sabilillah. Sementara orang-orang lemah, baik dari rijal, nisa, wildan. Rijal itu laki-laki dewasa, nisa itu perempuan dewasa. Kalau laki-laki secara jenis kelamin itu bahasa Arabnya bukan rojul, tapi zakar. Kalau perempuan unsa. Jadi kalau rojul itu kesannya sudah laki-laki dewasa. Kalau jenis kelamin isi formulir bahasa Arab. Al-jinsi. Kalau laki-laki checklist yang zakar tulisannya. Kalau perempuan checklist yang nggak ada mutawasit, pertengahannya itu nggak ada. Nggak ada narasi Al-Quran pertengahan juga ada. Yang ngaco itu. Katanya netral. Apa pula netral? Ya kan? Jadi ini kembali ke ayat ini. Kita bukan cerita. Ini serius ayat ini, benar. Ustaz bilang tadi membela negara itu masuk bagian dari fisabilillah. Iya, karena nggak bisa memisah agama dan negara. Bagaimana Ustaz kalau seandainya orang itu beda negara, tapi sama-sama pengikut Nabi Muhammad? Nah, ini ayatnya. Inilah ayatnya. Jadi ini ide ajaran ini sebenarnya oleh negara model sekarang itu ditakuti. Kenapa? Ini namanya Islam transnasional. Islam tanpa batas negara. Itu menakutkan bagi sebagian negara. Biasanya sih menakutkan karena dia lemah. Kalau dia kuat, pasti itu selera dia. Ini salah satu ciri negara lemah itu kayak gitu. Kalau dia kuat, pasti dia ingin mempengaruhi yang lain. Tapi karena dia lemah, dia ingin membendung dari yang lain. Ini salah satu psikologis negara ketiga juga gitu. Islam transnasional. Ayat itu ada di sini. Kenapa kalian tidak mau berjuang? Sementara orang-orang mustad'afin di sana, di luar wilayah kalian. Nah, konteks ayat ini turun waktu itu, ayat ini kan An-Nisa diwahyukan ke Nabi Muhammad setelah hijrah. Setelah hijrah, Nabi di Madinah. Itu tingkat pertumbuhan pengikut Nabi Muhammad, laju pertumbuhan pengikut itu laju banget. Jadi orang menjoin menjadi pengikut Nabi Muhammad itu cepat sekali, bertambah. Sementara pengikut Nabi Muhammad di Mekah makin tersiksa. Banyak yang pindah dari Mekah join ke Nabi Muhammad satu-satu. Tapi kalau pindah nanti dihalang-halangi. Jadi mereka ini disebut al-mustad'afin, orang-orang yang dikondisikan lemah. Mungkin kata lemahnya itu bisa disamakan dengan istilah kata minoritas. Jadi pengikut Nabi Muhammad di Mekah minoritas. Sementara Nabi Muhammad ini di mana? Di Madinah. Ayatnya turun di Madinah. Dan pamornya ya udah menaik, posisi tawarnya sudah semakin kuat. Beberapa kali perang seperti perang Badar, perang Uhud, ya, beberapa ekspedisi kecil itu sudah menampakkan beberapa wilayah desa-desa sekitar Madinah itu sudah join sama Nabi Muhammad. Sementara di Mekah, dan memang Mekah juga ya sangat inilah lumayan masih kuat ketika ini ayat ini. Kenapa kalian tidak mau perang fi sabilillah sementara sahabat kalian minoritas di Mekah itu mereka selalu berdoa, ya Tuhan kami tolonglah keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Negeri itu zalim penduduknya. Kalau negerinya zalim enggak, itu kan Makkah. Makkah kan negeri yang diberkahi. Yang zalim itu apanya? Warganya, bukan negerinya. Negerinya baik, Allah berkahi negeri. Tapi warganya jahat. Az-zalimi ahluha. Inilah
pengaduan warga pengikut Nabi Muhammad minoritas di Mekah itu. Jadi tagihan solidaritas sesama pengikut Nabi Muhammad itu tidak ada batas teritorial. Nah, inilah yang seharusnya Islam. Nah, tapi kan sekarang sifatnya kan nasionalisme, bela negara. Kan kalau beda negara ya ngapain kita bela? Kan itu sekarang teori nasionalisme itu. Dan perlu kita tahu juga bahwa pada awalnya teori nasionalisme itulah yang meruntuhkan kesatuan umat Islam. Teori apa? Paham. Jadi awal-awal mulai berantakannya komunitas umat Islam di dunia itu ya ketika paham nasionalisme ini disuntikkan, dan ada historinya memang. Mau tak ya situasi dan keadaan memang berpihak kepada teori nasionalisme ini sehingga orang jalan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Itu awalnya pastinya setelah runtuhnya kedaulatan Turki Ottoman, itu pasti yang digambarkan ya pasti dari situ awalnya. Runtuhnya kekhalifahan Turki Ottoman itu benar-benar titik sejarah yang berat bagi umat Islam di dunia. Jadi pada awalnya perjuangan itu ditandai dengan adanya perang Arab Israel. Arab Israel itu Arab, masih bawa nama Arab nih, bangsa bukan negara, Arab. Jadi join perang, kerjasama, koalisi beberapa negara Arab melawan satu komunitas baru datang, baru bikin negara di situ 1908 itu, bilang namanya Israel, di tanah, di rumah kaum muslimin, bahasanya gitu. Arab tersentuh, kita lawan perang, koalisinya kalah. Itu menyakitkan betul perasaan, kalah. Akhirnya karena Syria suatu wilayah namanya Golan lepas, Libanon Selatan lepas, Mesir di Sinai lepas, Israel makin luas lagi. Mulailah Mesir pun ngomong, apain awak capek-capek kita berperang, kawan-kawan kita banyak yang gak bantu katanya. Apain kita bawa nama Arab, tanah kita sendiri kita perjuangkan katanya. Nah, mulailah disemangatkan semangat nasionalisme itu. Jadi udahlah itu urusan saya lah, urusan kami sekarang. Enggak mau kami tanah ini lepas. Sinai itu berapa luas itu? Dari Teluk Aqabah ke Teluk Suez. Satu daratan itu tanah yang terusan Suez itu udah bawa masuk Israel, udah bangun benteng besar di situ, benteng pertahanan Israel. Terusan Suez itu sudah yang itu satu-satunya mata pencarian Mesir. Ada kita sendiri aja lah, kata Abdul Nasser, Jamal Abdul Nasser. Terus itulah semua nasionalisme, kita saja berjuang. Orang kalau nggak mau bantu, nggak usah kita ya. Yang rugi kita kok, orang tuh diam aja. Udah, susun kekuatan dia, dilanjutkan dengan wakilnya waktu itu, Anwar Sadat, berhasil menyusun kekuatan berapa tahun lama. Miskin negara itu gara-gara anggaran belanja negara habis buat senjata. Tapi ya semangatnya sama, jihad lah. Jihad masuk, kata jihad masuk karena bela negara pula, masalah umat yang bersih. Perang itu semua ceramahnya udah jihad aja, udah jihad. Semua kalangan masuk, bukan hanya tentara saja, yang sukarelawan juga banyak. Karena jelas pula ini kepentingan apa? Ini kehormatan agama Allah juga, apalagi di sana ada Yerusalem yang harus dibebaskan, gitu kan. Lawannya jelas musuh Allah. Nah, apalagi ada keraguan di situ, perang jihad, habis harta banyak, habis biaya negara habis. Itu nggak salah, itu jihad, itu perjuangan yang mulia. Ngaruh ternyata sendirian dia. Ya maksudnya sendirian itu dia tapi ngutang.
Utang sama Uni Soviet lumayan banyak juga. Uni Soviet juga ada kepentingan juga gitu. Tapi intinya itu masalah wasilah saja. Intinya perangnya jelas. Juang, kalang kabut, Amerika jadi polisi dunia. Bahaya nih kalau terus-terusan waktu perang. Udah diam kalian berdua sini. Datang sini ke Camp David, ngobrol dulu. Gimana baiknya? Gimana? Aku nggak mau lah kata Israel. Aku habis banyak, kekayaan aku habis nih memperjuangkan. Kamu udah dapat wilayah itu masa gratis baliknya? Mana ganti ruginya? Kamu lah gitu, nggak mau. Mesir juga kami juga nggak mau. Kami kalau bisa sampai ke Yerusalem sana, kami balikkan. Kalian nggak ada hak kalian di tanah ini. Udahlah. Gini aja deh. Kau Israel, aku kasih uang saku setahun sekian. Kau Mesir, aku kasih juga uang saku. Gimana? Bangun kalian. Tapi kita salaman. Kita lagi. Menengok uang saku dia. Uang saku dia. Enggak main-main. Orang kaya pula ngasih duit. Oligarki dunia dia kan. Asal kau jangan kaya. Sekian triliun per tahun buat Israel sekian. Karena ya kau cari kompensasi kerugian ini bayar kau nih, bukan tambah anggaran belanja kau nih, saku gratis. Mesir juga gratis nih, asal kalian salaman, jangan lagi. Anwar Sadat pikir, iya, tapi aku nggak, tapi wilayah kau harus balik. Karena wilayah kau harus balik. Berarti uang saku Israel lebih banyak. Apa salah? Yang penting wilayahku balik. Artinya uang saku Israel lebih banyak memang dikasih. Ya udah, di orang salah. Warga Mesir banyak pula. Enggak benar cari. Udah mati kita mati saya. Kemana perjuangan kawan-kawan? Enggak benar bapak ini ditembaknya mati. Tapi kan udah salaman. Selesai di tangan pemerintah kan udah salaman, nggak bisa dijual tanda tangan itu udah selesai, udah salaman. Tapi ya di masyarakat ya udah kata Amerika pula tugas kau lah amankan anak buah situ. Pokoknya kan udah salaman. Nah itulah makanya berlarut-larut permasalahan pan-islamisme di Mesir itu, Ikhwan Muslimin tentunya kan. Inilah akibat nasionalisme itu. Jadi dia, itu saudara seiman kita, harus kita bela juga, masa kita berpangku tangan saja. Nah itulah akibatnya. Muncullah gerakan Ikhwanul Muslimin, persaudaraan Islam tanpa batas teritori. Akhirnya sampai sekarang ya gitu. Nah inilah warisan gerakan perjuangan itu. Sampai sekarang masih berlanjut mural seru dunia Islam. Syria urus dia rumah dia belum selesai balik ke tanah dia lagi. Nggak mau dia salaman, nggak mau dia dikasih uang saku juga. Libanon juga nggak mau, perang dia. Libanon perang dia bertahun-tahun, perang lama dia. Kirim orang ke sana tentara non negara. Jadi tentara di Libanon itu ada dua. Tentara nasionalnya, ada tentara Hizbullahnya. Itu bukan tentara, tapi itu sebuah tentara. Mau tak mau itu bagian dari Libanon juga. Dia punya kekuatan. Perang dia lama. Berhasil juga. Balik tanpa salaman, tanpa uang saku. Tuh. Yordan pula aku pengen uang saku juga lah. Selamat juga kan? Yordan. Itu. Jadi panggilan panggilan bahwa kepedulian solidaritas sesama pengikut Nabi Muhammad itu harus tanpa teritorial. Makanya ya sebenarnya prinsip ini sama, cuma ya sebagai dunia internasional, kenapa kita perang aja ke Israel, ke Palestina Utara? Kita terhalang itu aja, sekat-sekat negara nih, ya, aturan-aturan internasional ini. Gitu.
Memang kita nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel, nggak ada, mau perang-perang dia, tapi masalahnya bukan itu. Kalau kita perang, om dia itu nanti mau berurusan dengan om dia, ya kan? Dia ada omnya, om yang ngasih uang saku tuh, ya, itu mau berurusan dengan dia, nggak mau. Gimana nggak, banyak kali kepentingan kita sama om nih, gitu kan? Jadi tapi kepentingan membela sesama pengikut Nabi Muhammad, inilah ayatnya. Dimanapun teritorialnya, selama di pengikut Nabi Muhammad, itulah ikatan yang paling tinggi. Ikatan sesama pengikut Nabi Muhammad itu adalah ikatan kita aja. Ikatan nasab ayah dan anak, ikatan nikah suami dan istri, ikatan satu suku, ya satu suku lah, ikatan daerah, ikatan, ya mungkin sekarang ikatan bersatu negara sebagai satu warga negara. Tapi di atas semua itu ada ikatan yang hanya ikatan ini yang bisa dibawa sampai mati. Itu ikatan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Semua ikatan itu akan putus setelah mati. Tidak ada penghubung ikatan setelah mati antara ayah dan anak yang tak seiman. Putus. Tidak ada hubungan ikatan antara suami istri walaupun mereka sehidup semati tapi beda agama, putus. Tidak ada hubungan. Di pengadilan Allah satu-satu. Hubungan kita yang hidup dengan yang mati, hubungan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Seorang anak yang baik sama orang tuanya non muslim, meninggal ayahnya, tak laku doa ayahnya. Saking inilah ikatan yang paling bertahan sampai kehidupan seterusnya. Makanya tagihan pembelaan terhadap solidaritas sesama ikatan iman ini, ayat inilah. Ngapa? Nggak ada alasan buat kalian tidak ikut terjun perang. Fisabilillah, membela saudara-saudara kalian yang dilemahkan. Ya, di sana, di Mekah sana. Mereka memohon pertolongan kepada Tuhan, pada Allah. Oh Tuhan, keluarkan kami dari negeri yang zalim warganya ini. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Jadikanlah untuk kami dari sisimu penolong, wali, pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira. Jadikanlah dari sisimu untuk kami sebagai penolong. Doa mereka didengar oleh Allah. Pergerakan kabulnya ini para pengikut Muhammad yang di Madinah. Tuh, nggak ada alasan kalian untuk tidak jihad fisabilillah. Motif jihadnya jelas. Orang beriman itu motifnya satu saja, fisabilillah. Tak ada motif yang lain. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang tak beriman, yang anti kepada Allah, anti kepada Nabi Muhammad, mereka itu motif berperangnya hanya tauhid saja. Tidak ada pikiran mereka ada hidup setelah mati pula. Orang musyrik itu mana ada pikiran dia ada hidup setelah mati. Bagi dia kalaupun perang ya, kalau menang ya dapat duit, kalau mati ya sia-sia, udah selesai rugi, udah itu pikiran. Jadi satu-satunya alasan perang yang kuat itu adalah hanya orang beriman kepada Allah dan Rasul, karena dia yakin akan ada sesuatu yang membayarnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain enggak. Lemah semua semangat perang itu. Katanya orang Rusia itu paling banyak korban tentara. Yang dikirim tentara muda-muda yang baru belum tahu untuk apa aku di perang, untuk apa aku mati, bingung nih. Sampai di medan perang kena peluru dimati. Katanya udah habis 300.000 atau apa itu, entah itu hoax media untuk perang opini nggak tahu. Tapi intinya pasti banyak mati. Tapi Muslim ada keyakinan hidup atau mati mulia. Karena yang diperjuangkan ini bukan hanya urusan pribadi, bukan urusan golongan, tapi urusan agama, kehormatan agama. Faqatilu awliya syaitan. Kalian perangilah para berlindung syaitan, para orang-orang yang berorientasi, yang mengandalkan syaitan itu sindiran kepada orang-orang musyrik ketika itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Rencana syaitan itu lemah. Karena syaitan itu menjanjikan kepada para pengagumnya hanya menjanjikan sebatas kemenangan. Kalian menang itu, kalian akan kuat. Habis itu pas perang lari dia, matilah kalian. Ini ayat-ayat ini tentu kalau kepada siapa ayat ini bicara? Apakah kepada para sahabat Nabi Muhammad yang setia ini?
Kalau para sahabat yang situ pasti nggak ada keraguan mereka untuk perang. Terus siapa yang disindir? Ada orang-orang yang munafik di Madinah. Katanya dia pengikut Nabi Muhammad. Tapi ketika ditagih untuk berjuang, banyak alasan dia. Nah, ini pelajarannya buat kita gitulah. Bahwa ajaran Allah Subhanahu wa taala kita diikat untuk memperjuangkan sesama pengikut Nabi Muhammad. Dan inilah yang ditakutkan itu, umat Islam itu yang dikhawatirkan itu kalau dia menyatu dalam batas, kalau menyatu kepedulian mereka nanti meresahkan bagi sebagian pihak, meresahkan. Nah, karena meresahkan itu nanti bubarkan ini, gitu loh kerja. Karena meresahkan menurut mereka yang menganggap ya kita urusan sendiri-sendiri aja lah katanya kan. Jadi nanti gerakan-gerakan apa ini meresahkan, karena meresahkan bubarkan. Atau dengan kata lain radikal, anti intoleran, dan banyak kan merek-merek yang lain yang bisa dipakai. Tapi ya karena kita umat Islam itu bisa nggak ini dihapus dari enggak, selama Al-Quran masih ada itu nggak akan bisa terhapus. Orang di Al-Quran terus karena kita beriman kepada Al-Quran. Enggak. Ada masanya nanti, ada masanya. Tapi tentu faktor-faktornya seperti apa? Ya biasanya yang nggak usah jauh-jauh. Sebelum Perang Dunia Kedua masih ada negara yang disebut dengan Turki Ottoman, walaupun itu sifatnya semacam kerajaan, tapi pengaruhnya besar di segala. Aceh itu negara berdaulat sendiri, tapi ketika Ottoman ini merasa itu saudara seiman saya, dia intervensi, dia bilang mungkin pada Belanda itu jangan ganggu, ya kan? Dia bilang itu jangan ganggu, bukan karena Kesultanan Aceh bagian dari Turki Ottoman, tidak, hanya ikatan iman saja. Sama-sama itu masalah solidaritas ekonomi, Berlin keamanan itu itu sahabatku. Ya sama juga dengan Amerika. Di mana saja dia yang dipelihara. Singapura, coba ada yang ganggu Singapura, coba ada yang ganggu Taiwan, coba yang ganggu Jepang, coba yang ganggu Korea Selatan. Bukan negara dia, tapi ya itu ikatan kesetiaan dia. Dia enggak intervensi negara, enggak, justru dia senang mengintervensi. Gitu. Karena apa? Karena dia kuat. Gitu. Karena dia jadi mental orang kuat itu kayak gitu memang. Dia harus menampakkan pengaruhnya ke orang lain. Pasti loh. Kita umat Islam karena nggak kuat aja, coba kuat nanti pasti kembali lagi ke semangat ayat ini. Pasti, yakin, nggak mungkin nggak. Pasti itu udah psikologisnya orang kuat itu pasti kayak gitu. Ini keadaan yang sekarang ini kenapa? Keadaannya lagi lemah-lemah. Nggak lagi lemah-lemah. Itu ya. Palestina itu sebagai korbannya. Kita bilang korban lah. Korban dia. Tertinggal sendirian. Orang udah pada merdeka, dia belum. Gitu. Bukan tak punya kawan dia, banyak kawan dia, tapi kawan-kawan dia nasibnya lemah-lemah juga. Itu masalah. Jadi kalau kayak gitu solusinya berarti ya kuat aja, udah itu aja, kuat aja. Sekarang gimana faktor-faktor kekuatan itu tercapainya? Ya faktor kekuatan secara teknologi, ekonomi, itulah faktor-faktor. Ini cita-cita negara-negara nih, ekonomi kuat, teknologi kuat, insya Allah kembali lagi. Tapi ya berapa lama lagi itu Ustaz? Lama lah pokoknya. Kalau masih begini ininya, masih lama lah. Tapi kita azan dulu aja. Kita lanjutkan sedikit lagi nanti ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Muhammad ini ada ayat lanjutannya ini. Allah beritakan, alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-kitaba aw la akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakan sholat, tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka itu dari golongan munafik itu takut kepada manusia yang menghadapi musuh, seperti takutnya mereka kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, oh Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit. Di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, itu karena mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun nanti di akhirat. Ini ayat inilah yang menjadi keterangan bagi kita bahwa apa yang menjadi berat bagi manusia untuk memperjuangkan hartanya, enak, hidup enak. Sekarang ada istilahnya zona nyaman. Jadi zona nyaman. Enak, sehat, istri banyak, anak baik-baik, pengikut banyak. Ini ya, bayangin perang itu habis selesai lah kenikmatan ini. Padahal ini kesenangan yang akan berakhir. Kan ada satu nasihat orang bijak dia. Sesusah-susahnya kau hidup, ingat semua akan berlalu. Melihat orang enak hidupnya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, ingat, lihat dia, semua akan itu kesadaran iman. Jadi sehingga tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi adalah sebaliknya. Wabtaghi, ini nasihat kepada Qarun zaman itu. Qarun itu kurang apa kekayaan, kurang enak apa hidup. Pengusaha sukses number one. Mungkin kalau ada majalah Forbes ketika itu adalah nomor 1. Apa? Ternyata kesenangan itu menggelapkan, menipu dia. Wa bataghi fi ma ataqallah darul akhirah. Carilah akhirat melalui apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini. Wa bataghi fi ma ataqallah darul akhirah. Apa yang Allah kasih kepadamu di dunia, jangan mengejar dunia, kejarlah akhirat melalui apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ya meskipun begitu, jangan lupa juga ya. Tapi manusia kadang sudah terbalik. Kita harus bisnis, harus, tapi jangan lupa akhirat. Itu terbalik. Kejar akhirat. Ayat itu kan begitu narasinya. Kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Tapi fokusnya berarti apa? Kalau kita sering dengar nggak gitu, ya kita harus kerja keras, tapi jangan lupa sholat. Atau kejar ini harus sukses, tapi jangan lupa akhirat, jangan lupa agama, jangan lupa. Padahal seharusnya tujuan hidup itu adalah akhirat. Ya, faktanya kita hidup di dunia. Oh iya, kau ambillah sekedarnya saja. Ya kan? Jangan sampai melalaikan. Kapan ujian itu tiba? Pada saat datang tagihan perjuangan fi sabilillah, itu saat. Kalau sekarang kapan Ustaz? Kan kadang ada perang. Di hadapan kita banyak kepentingan fi sabilillah. Musuh-musuh agama Allah banyak yang merusak ancaman keberagaman agama kita itu banyak. Dan mereka merusaknya pakai duit. Pakai duit. Menghadapi itu butuh biaya juga enggak? Butuh lah. Butuh perjuangan fisabilillah. Ya mana tahu nanti ada misalnya yang butuh perjuangan ini melawan oligarki misalnya. Berarti siapa yang bisa mengalahkan kekuatan itu? Hanya kebersamaan orang-orang yang sederhana nih. Ya kan? Orang yang sederhana ini kalau punya kesadaran bersama, bisa mereka
tapi ya harus dikampanye. Kampanye politik Ustaz, tidak, kampanye keberpihakan kepada pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan umat. Siapa lagi yang memperjuangkan kepentingan kita kalau bukan kita? Nunggu mereka? Enggak, kita lah. Jadi semua perjuangan itu tetap harus atas nama fi sabilillah. Ada bayarannya dari sisi Allah SWT. Alhamdulillah. Sampai di sini kita sudahi pertemuan ini dengan kabar teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.